Selamat siang pemirsa. Selama 10 menit ke depan, Anda akan bersama saya, Ma'ruf, yang akan membahas berita dengan tema Dinamika Politik Menuju Pemilihan Capres dan Cawapres 2024. Berita pertama perihal kapan pemilu 2024 dilaksanakan. Dalam rapat terbatas atau ratas yang dilaksanakan pada Minggu 10 April 2022 di kediaman Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo beserta jajarannya membahas perihal persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Presiden mengatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Beliau juga mengatakan bahwa hal ini perlu dijelaskan kembali agar tidak beredar isu dan spekulasi di masyarakat bahwa pemerintah berupaya melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden perihal 3 periode. Presiden juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pak Presiden juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022, Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu periode 2022 sampai 2027 akan dilantik untuk segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut. Berita selanjutnya. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada kuartal pertama awal tahun 2024. Lalu siapa saja bakal calon presiden yang akan mengisi kursi debat nanti? Menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI, menyebutkan bahwa ada 3 nama sementara dalam elektabilitas calon presiden 2024, yaitu Prabowo Subianto yang merupakan ketua Partai Gerindra dan beliau juga menjadi kabinet Jokowi dalam Menteri Pertahanan Indonesia ke-26. Selanjutnya, posisi kedua ditempati oleh Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Posisi ketiga diduduki oleh Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai PDIP dan beliau juga merupakan Gubernur Jawa Tengah ke-15 hingga saat ini, sebelum masa jabatannya habis pada September 2023. KPU telah menetapkan nomor urut dan partai pemilu 2024. Dari 9 partai politik parlemen, 8 partai politik menggunakan nomor urut utama. Hanya Partai Persatuan Pembangunan saja yang memiliki nomor urut baru. Sementara 8 partai politik baru mendapatkan nomor urut melalui pemilihan resmi. Inilah daftar dan nomor urut partai politik pada pemilu 2024. Yang pertama ada PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua adalah partainya Pak Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra. Yang ketiga PDIP, partai yang dinaiki oleh Pak Ganjar Pranowo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang keempat ada Partai Golkar atau Golongan Karya. Kelima ada Partai Nasdem, Nasional Demokrat. Selanjutnya ada Partai Buruh. Yang ketujuh ada Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Yang kedelapan ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Yang kesembilan ada Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Yang kesepuluh ada Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat.
Selanjutnya ada Partai Garuda, Garda Perubahan Indonesia. Ke-12 ada PAN, Partai Amanat Nasional. Ke-13 ada Partai Bulan Bintang atau PBB. Ke-14 ada Partai Demokrat. 15 ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yang ke-16 partai yang identik dengan Hari Tano Sadibjo, yaitu Partai Perindo Persatuan Indonesia. Dan yang terakhir ke-17 adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Berita selanjutnya pemirsa, menjelang pemilu 2024 banyak sekali kalangan artis yang mengajukan diri menjadi bakal calon legislatif. Beberapa di antaranya merupakan artis yang sudah lama tampil di televisi. Partai-partai politik banyak menggait artis populer guna mendapat lebih banyak suara masyarakat. Pengamat politik mengatakan bahwa ini merupakan simbiosis mutualisme antara partai dengan artis. Pertama, dari 580 caleg PDIP, 14 diantaranya berasal dari kalangan artis, budayawan, dan seniman. Ada 5 nama lama yang sudah bergabung dengan PDIP, yaitu Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Harvey Malaiholo, dan Juniko Siahaan. Kemudian dari kalangan penyanyi ada Once Mekel, Marcel Siahaan, Andre Hanusa, Nita Zain, dan Sari Kuswoyo. Selain itu ada presenter Tamara Geraldine, komedian Denny Cagur, aktor Lucky Perdana, dan ada budayawan Taufik Hidayat Ujub. Selain dari PDIP, partai politik Nasdem juga tidak mau kalah dengan mengajak caleg berlatar belakang artis. Di antaranya adalah Choky Sitohang, Reza Artamevia, Napa Urbach, Anissa Bahar, Ali Syakib, Didi Riyadi, Namzi, dan Diana Sastra. Sementara itu, Partai Demokrat mencalonkan nama Ingrid Kansil, Dina Lorenza, Emilia Contessa, Dede Yusuf, dan Arumi Bachsin. Partai Amanat Nasional atau PAN menyuarakan nama Surya Utama atau lebih akrab dipanggil Uya Kuya. Ada juga Verrell Bramasta, Sigit P. Said atau Pasha Ungu, dan Tom Piwapa Sigit. Gerindra sendiri mencalonkan nama Ahmad Dhani, Taufik Hidayat, Melly Goeslaw, dan Dery Drajat. Berita terakhir datang dari selebriti dan komedian Indonesia, Aldi Taher, yang katanya ingin terjun ke dunia politik. Di tengah panasnya pemilu Capres dan Pilkada dalam merebut suara rakyat, Aldi Taher memiliki cara tersendiri dalam mencari perhatian masyarakat Indonesia. Aldi dikabarkan akan maju dalam Bacalek atau bakal calon legislatif dan mencalonkan diri pada 2 partai yang berbeda, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo. Padahal peraturan dari KPU sendiri, masing-masing caleg hanya boleh dicalonkan di satu daerah saja dan oleh satu partai saja. Dalam wawancara yang dilakukan oleh TV One bersama Aldi Taher, Aldi mengatakan bahwa ia sudah mengundurkan diri dalam Partai Bulan Bintang dan berfokus pada Partai Perindo. Informasi tadi menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Ma'ruf, pamit undur diri dan sampai jumpa.